Cobain serunya aplikasi Bank Syariah Indonesia Mobile. Lebih mudah investasi emas, berbagi manfaat lewat wakaf, cari lokasi masjid, bahkan lebih mudah buat akses. Buka rekeningnya juga bisa di mana aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Sahabat akurat dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa merasakan kenikmatan berada di bulan yang suci ini, bulan suci Ramadan. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tema Ramadan dan pendidikan keluarga. Namun sebelum kita membicarakan bagaimana hubungan keluarga, bagaimana menciptakan keluarga supaya harmonis, bagaimana membangun keluarga supaya tercipta sakinah, mawaddah, warohmah, seyogyanya kita bertanya kepada diri kita sendiri, sudahkah kalian berbakti kepada kedua orang tua? Karena berbakti kepada kedua orang tua adalah at-thoriqul asra ilal jannah, jalan singkat menuju surga. Mari kita lihat. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ada ayat lain, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Setiap kali Allah membahas tentang ketuhanan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, selalu diiringi wabil walidaini ihsana, penjelasan tentang berbakti kepada kedua orang tua. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, penjelasan tentang ketuhanan diiringi dengan wabil walidaini ihsana, penjelasan tentang berbakti kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan bahwa posisi orang tua itu sangat dekat dengan Allah. Setiap kali ada pembahasan tentang ketuhanan, selalu diiringi oleh pembahasan tentang kedua orang tua. Sama seperti setiap kali pembahasan tentang Allah, diikuti pembahasan tentang Rasul. Ati Allaha wa ati ur-Rasul. Ati Allaha war Rasul. Setiap ada pembicaraan tentang Allah, diikuti oleh Rasul. Karena saking dekatnya Rasul dengan Allah. Begitu juga orang tua, saking dekatnya kedudukan orang tua, maka pembahasannya selalu setelah pembahasan tentang ketuhanan. Maka orang tua seyogyanya adalah utusan dari Allah untuk kita semua sebagai anaknya. Lalu pertanyaannya adalah, kenapa ketika berbakti kepada orang tua disebut dengan birrul walidain? Mengapa ketika kita berbuat baik kepada orang tua disebut birrul walidain? Padahal yang namanya berbuat baik dalam Al-Quran bisa berupa al-ma'ruf, bisa berupa al-khair, bisa berupa al-hasanah, bisa berupa as-solih, bisa juga berupa at-thayyibah. Tapi kenapa yang disebut adalah birrul walidain? Bukan khairul walidain, bukan hasanul walidain, bukan ma'ruful walidain. Tetapi kenapa kok birrul walidain? Karena yang namanya birrul walidain adalah at-thoriqul asra ilal jannah, jalan singkat menuju surga. Karena yang namanya albir adalah kebaikan yang manfaatnya langsung ke surga. Contohnya adalah ada hadis disebutkan, inna sidqo yahdi ilal bir, bahwa kejujuran akan membawa kita pada albir,
kebaikan. Wa innal bir yahdi ilal jannah. Dan kebaikan yang sifatnya albir yahdi ilal jannah akan membawa kita pada surga. Bukan kebaikan yang sifatnya al-hasanah. Bukan kebaikan yang sifatnya al-ma'ruf. Bukan juga kebaikan yang sifatnya al-khair. Tapi kebaikan yang sifatnya albir. Contoh lagi. Orang yang hajinya diterima oleh Allah disebut sebagai al-hajjul mabrur. Orang yang hajinya mabrur diterima oleh Allah akan mendapatkan surga secara langsung. Al-hajjul mabrur laisa lahu jaza. Orang yang hajinya mabrur tidak akan mendapatkan balasan illal jannah, kecuali surga. Artinya apa? Ketika kita hajinya mabrur, maka balasannya bukan tingkatan pahala lagi, tapi langsung berupa al-jannah. Kenapa? Karena al-mabrur itu satu akar dengan al-bir. Al-bir itu kebaikan yang sifatnya, yang manfaatnya langsung ke jannah. Maka ketika kita berbuat baik kepada orang tua, dinamakan birrul walidain. Karena birrul walidain at-tariqul asra ilal jannah. Jalan singkat menuju kesuksesan. Maka ketika berbicara tentang orang tua, ayatnya memakai wabil walidaini dengan menggunakan ba huruf jar yang berfaidah ilsok. Ilsok itu dekat, nempel. Artinya apa? Bersama orang tua, dengan orang tua, bergandeng dengan orang tua, kita bisa langsung ke surga. Maka ada istilah surga di bawah telapak kaki ibu. Mari kita perhatikan. Perintah untuk berbuat baik kepada orang tua menggunakan wa wassoinal insana biwalidayhi ihsana. Perintahnya menggunakan wa wassoina. Biasanya dalam Al-Quran ketika menunjukkan makna perintah, kalau bukan menggunakan amaro, menggunakan kataba. Kalau tidak menggunakan kataba, menggunakan farodo. Tetapi pada saat perintah berbakti kepada kedua orang tua, menggunakan wa wassoinal insana biwalidayhi ihsana. Wa wassoina itu satu akar dengan wasiat. Maka perintah orang tua kepada anaknya disebut sebagai wasiat. Satu lagi, yang terakhir adalah ketika kita berbuat baik kepada orang tua disebut birrul walidain. Tetapi apa kebaikan yang kita lakukan kepada orang tua, bentuknya bagaimana? Memakai ihsana. Wa wassoinal insana biwalidayhi husna. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Memakai ihsan. Yang namanya ihsan itu adalah perbuatan kebaikan di atas kewajiban. Contoh, kita hutang kepada orang, hutang 5.000, maka kewajiban kita membayar 5.000. Tetapi kalau ihsan tidak demikian. Ihsan adalah berbuat baik di atas kewajiban. Hutang kita 5.000, kita bayar 10.000. Nah, ini adalah perbuatan baik yang harus kita lakukan kepada orang tua, harus kebaikan yang sifatnya ihsana, ihsan, yaitu berbuat kebaikan di atas kewajiban. Maka sangat luas sekali bagaimana cara kita berbuat baik kepada orang tua. Mumpung di bulan yang suci ini, marilah kita berbanyak-banyak berbuat baik kepada orang tua. Yang orang tuanya masih hidup, silakan berbakti kepada orang tua sekarang juga. Tetapi yang sudah meninggal, mumpung di bulan yang suci ini, bulan Ramadan ini, silakan mendoakan sebanyak-banyaknya. Syukron, sampai sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berita adalah napas peradaban. Menjadi tanda bergeraknya zaman. Ada masa kertas ditimpa tinta, kini mewujud dalam portal berita. 4 tahun Akurat.co hadir. Sajikan berita dan data mutakhir. Politik, hukum, ekonomi, gaya hidup, hiburan, dan cerita orang tenar. Semua lengkap, cepat, tepat, dan benar. Kejadian nggak sekolah. Langkah kami adalah nyata, penuh sukacita mencari berita, menelusuri jalan menggali fakta, menulis berbasis data. Berpegang teguh pada independensi adalah prinsip kami. Menguji informasi adalah kunci, tak campurkan fakta dan opini. Menjaga keseimbangan narasi. Inovasi adalah nafas kami. Kaum muda yang haus berkreasi. Kembangkan diri, adaptasi, kontribusi demi kemajuan negeri. Pernyataan sikap ini Mereka